Nah, mungkin saya mohon responnya apakah suara saya dan layar yang saya bagikan sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Sudah, Bu Rabi, Ya, sudah suara saya jelas juga suaranya. sudah ya. Layarnya Ya, juga udah kelihatan. ya, sebenarnya gini, ini adalah kegiatan spesial yang memang diinisiasi oleh Java Edu Center dan juga psikologanak.id dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang ke-24 begitu, Bapak Ibu. Nah, mungkin gini, saya bisa langsung ke sebentar. Oke. Kalau misalnya saya, nah ini pengenalan dulu sih. Sebenarnya yang tadi juga sudah dikenalkan oleh Bu Ratna ya. Jadi kegiatan sehari-hari saya di Unika Widya Mandala dan juga saya di Psikolog Anak ID. Saya tergabung di Ikatan Psikologi Klinis Wilayah Jawa Timur dan juga HIMSI di wilayah Jawa Timur juga begitu. Nah, mungkin kita langsung aja. Jadi, yang mungkin akan kita jadikan diskusi pada malam hari ini itu adalah ada tiga hal, Bapak Ibu semuanya. Yakni, yang pertama kita bahas terkait dengan kesiapan sekolah, yang tadi sudah dibahas sedikit, sudah di-spill sedikit oleh Bu Ratna. Kira-kira bagaimana sih apa yang perlu disiapkan mungkin gitu. Kemudian yang kedua kita nanti akan membahas terkait dengan asesmen kesiapan sekolah dan yang terakhir pentingnya asesmen kesiapan sekolah gitu. Jadi ASK ini adalah asesmen kesiapan sekolah bagi guru dan juga orang tua. Karena kan peserta webinar ini kan ada orang tua dan juga ada guru begitu. Jadi tiga hal ini yang nanti akan kita bahas selama beberapa menit ke depan semacam itu. Nanti monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan bisa nulis di chat box-nya atau nanti raise hand aja gitu. Nah, mungkin yang pertama dulu Bapak Ibu semuanya. Nah, yang pertama adalah kesiapan sekolah sesuai dengan judul dari webinar ini gitu. Nah, kalau misalnya membahas terkait dengan kesiapan sekolah, otomatis kan ada dua kata gitu. Siap sama sekolah gitu ya. Nah, siap sekolah ini gimana sih? Apakah anak dikatakan siap sekolah itu yang bagaimana gitu. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi karena basic ilmu saya adalah psikologi, saya mengutip dari salah satu pakar psikologi perkembangan yang mengatakan bahwa kesiapan sekolah itu merupakan status perkembangan anak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lihat status perkembangan anak, berarti ini kan kayak kita bikin status WhatsApp, status di IG Story, semacam itu. Jadi status itu menyatakan bahwa saya sedang ada di mana loh, biasanya begitu kan. Nah, kesiapan sekolah pada dasarnya merupakan status perkembangan anak. Status perkembangan anak yang bagaimana? Ini milestone-nya. Milestone-nya tumbuh kembang anak pada tahap mana ia sudah siap mengikuti perubahan gitu. Jadi kesiapan itu berkaitan dengan status perkembangan anak. Nah, sekolahnya apa? Bagaimana dia siap mengikuti perubahan, perubahan atau transisi. Kenapa kok kesiapan sekolah ini yang sering dibahas pada waktu SD? Karena transisinya ini cukup apa ya cukup beda jauh gitu karena transisi dari kegiatan dari rumah kemudian ke sekolah begitu. Nah, kira-kira ketika anak dikatakan sudah siap, cukup siap atau belum siap ini yang bagaimana sih semacam itu gitu. Jadi kesiapan sekolah yang nanti akan kita bahas ini berkaitan dengan status perkembangan anak. Nah, kalau kita aja ibu-ibu mungkin kan bisa nih pinter toh bikin status WhatsApp, status IG Story, status di TikTok semacam itu. Nah, sekarang kita coba lihat status anak kita ini sudah siap, belum siap, atau cukup siap kalau misalnya mau sekolah begitu. Nah, sudah siap, cukup siap, sama belum siapnya dilihat dari mana? Dari ini, dari transisi kegiatan dari rumah ke sekolah ini gimana ya kira-kira semacam itu. Nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Nah, ini kemarin tanggal 3 Mei kemarin ini di salah satu harian berita nasional ini menyatakan ini Bapak Ibu. Nah, mungkin yang perlu saya highlight adalah yang ini, yang bagian kalimat kedua gitu. Kalau kalimat pertama saya rasa Bapak Ibu mungkin yang Bu Ratna juga seorang guru, terus habis itu oh ini ada Bapak Ibu yang lain juga seorang guru, pasti sudah tahu oh anak siap sekolah usianya berapa ya gitu. Tapi yang ingin saya highlight adalah yang di bagian bawah ini. Anak usia 6 tahun boleh masuk SDN. Nah, kepala sekolah berharap atasi kekurangan murid. Nah, ternyata
apa namanya, ada masalah di sini. Nah, sekarang masalahnya ketika kita mengacu di sini. Kemudian kemarin saya juga beberapa waktu juga sempat melihat ada fenomena anak usia 4,5 tahun terus habis itu dimasukkan ke SD semacam itu. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya? Kapan sih kita harus masukkan anak ke sekolah dasar gitu? Nah, kalau misalnya mungkin saya bisa minta responnya Bapak Ibu ya, mungkin bisa dimasukkan di chat box ya, pertanyaan yang di atas ini. Kapan Bapak Ibu ingin anaknya masuk SD? Nah, kapannya ini maksudnya usia gitu. Jadi, kapan usia anaknya Bapak Ibu ingin dimasukkan ke SD gitu. Kira-kira maunya usia berapa gitu. Mungkin gitu sih. Saya butuh responnya Bapak Ibu. Kira-kira usia berapa ya gitu. Dan apakah usia 4,5 boleh? Apakah usia 5 juga boleh? Atau usia 6 atau mungkin 8 tahun masuk SD semacam itu. Nah, mungkin itu yang apa namanya? Mohon responnya, kira-kira usia berapa ya? Kalau mau ingin anaknya masuk SD itu usianya berapa gitu? Monggo Monggo. boleh di chat Boleh kok. di kolom chat ya. Iya, boleh. Boleh sekali bisa. Kalau saya usia 7 tahun deh, Mbak. Oh, 6 tahun. Oh, 7 tahun. 7 tahun. Oh, ini Pak Aldo. Oh, 6,5 tahun, Bu Siti. Kalau di sekolah sini ada 6,5 tahun. Kemudian ada respon dari Pak Aldo 6 tahun. Mbak Bu Ratna tadi bilang ada 7 tahun anaknya. Nah, macem-macem kan ya Bapak Ibu. Nah, tapi terus ternyata apakah boleh sih anak usia 5 tahun 6 bulan atau 5 tahun 8 bulan yang masih imut-imut begitu terus masuk menjadi anak siswa kelas 1 SD semacam itu 5 tahun 6 bulan boleh enggak gitu. Nah, ada beberapa anak yang atau ada beberapa orang tua yang semacam itu kira-kira boleh nggak sih gitu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas karena biasanya kalau misalnya anak-anak nanti masuk SD pasti ini terjadi nggak Bapak Ibu. Jadi ada drama terkait dengan transisi dari rumah ke sekolah. Nah, ini ya yuk siapa yang ini biasanya yang dialami oleh ibu-ibu nih, ibu-ibu yang biasanya terus akhirnya apa namanya menjadi baper atau menjadi ikut emosi juga kalau misalnya drama ini mulai terjadi. Nah, drama yang biasanya terjadi ini susah bangun pagi kalau misalnya karena apa? Karena ada transisi dari rumah yang biasanya bangunnya jam 8, jam 9, tapi ketika masuk ke SD terus bangunnya harus lebih pagi dari biasanya. Kemudian ada yang mogok gak mau mandi pagi, alasannya dingin, biasanya gitu, gak mau mandi pagi. Terus biasanya ada juga yang mogok mendadak gak mau sarapan juga. Terus ini yang sering kali sering saya mendapatkan curhatan adalah kalau mau, jadi eh, bangun pagi mau mandi mau sarapan mau, tapi ketika sudah sampai di sekolah, terus habis itu minta ditungguin terus. Ini adalah beberapa kasus yang sering terjadi anak-anak yang sudah masuk SD, terus habis itu minta ditungguin terus. Kalau misalnya dipaksa orang tuanya ditinggal semacam itu, terus habis itu nangis, terus akhirnya minta pulang semacam itu. Atau kalau pas ditungguin, terus habis itu sembunyi di balik badannya ibunya atau pengasuhnya semacam itu. Nah, mungkin drama-drama ini beberapa hal drama ini menjadi suatu hal yang wajar Bapak Ibu semuanya gitu. Namun akan perlu menjadi perhatian khusus bagi orang tua kalau misalnya drama ini itu berlangsung terus-menerus gitu. Bayangkan kita kalau misalnya punya anak terus habis itu dari awal masuk itu biasanya bulan Juli ya. Kemudian sampai bulan Agustus, September, Oktober, bahkan Desember anaknya minta ditungguin terus. Anaknya kalau misalnya mau pulang, orang tuanya mau pulang setelah diantar, terus habis itu nangis. Ikut minta pulang juga. Atau kadang-kadang terus akhirnya sembunyi di balik badannya pengasuh, semacam itu. Nah, kalau misalnya awal-awal, kita anggapnya wajar gitu. Anggapnya wajar karena apa? Anak perlu adaptasi. Sama kayak kita, ketika kita mengalami transisi, jadi ketika kita transisi pindah rumah, transisi pindah sekolah, atau transisi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, otomatis kita
perlu adaptasi juga. Nah, demikian juga dengan anak gitu. Jadi ketika seorang anak mengalami masa transisi dari rumah ke sekolah atau dari TK yang pembelajarannya masih floor time, kurang terstruktur, terus habis itu harus ke SD yang sekolahnya reguler, terus habis itu pembelajaran dengan terstruktur dengan kelompok kelas yang lebih banyak muridnya, itu perlu adanya adaptasi. Itu wajar kalau misalnya ini terjadi. Namun, perlu menjadi perhatian kalau misalnya drama yang ini terjadi, ini berlangsung setiap pagi mungkin selama 1 tahun. 1 tahun ketika kelas 1. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Karena ini. Drama bisa terjadi karena mungkin bisa jadi kesiapan sekolahnya itu yang dilihat hanya, oh anakku sudah bisa A sampai Z kok, anakku sudah bisa ngejawan sampai 10 kok gitu. Anakku sudah bisa ngomong bahasa Inggrisnya bagus kok, Casisus kok, hafal rumus kimia pada sampai gitu, hafal aljabar, bisa kalkulus, bisa sinus, kosinus dan yang lainnya. Nah, semacam itu gitu. Jadi drama-drama mungkin itu bisa terjadi karena yang dilihat anak siap sekolah itu lebih mengarah ke anak bisa calistung, ngomong bahasa Inggrisnya pinter, terus hafal rumus matematika, hafal rumus kimia, bisa aljabar, bisa kalkulus, dan bisa macam-macamnya. Mungkin semacam itu gitu. Jadi terus akhirnya hal yang lain menjadi dikesampingkan gitu. Nah, oke, saya bisa next aja. Nah, saya kembali lagi ke tadi, slide yang pertama. Karena apa? Karena ini yang perlu di-highlight adalah kesiapan sekolah bukan hanya sekedar anak bisa calistung. Tapi kita kembali lagi ke sini, kesiapan sekolah merupakan status. Kalau misalnya kita update status, pasti update status kita real time kan? Oh, aku lagi ada jalan-jalan di Surabaya atau aku jalan-jalan di Malang. Nah, real time kan, gitu kan. Nah, status perkembangan anak ini yang perlu kita lihat. Gimana sih status anakku di usia sekarang? Ini sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum dalam hal apa? Dalam mengikuti perubahan atau transisi dari kegiatan rumah ke sekolah. Dari kegiatan yang awalnya kurang terstruktur, menjadi kegiatan yang lebih terstruktur ketika di sekolah dasar atau sekolah reguler. Dari yang awalnya teman-temannya sedikit, 4 sampai 5 atau paling banyak 10 orang, mungkin nanti ketika di SD rombelnya bisa jadi sampai 20 atau bahkan lebih semacam itu. Karena apa? Kesiapan sekolah tadi, drama-drama itu bisa saja terjadi karena yang dilihat hanya sebagian kecil dari hal yang dinamakan kesiapan sekolah. Yang memang benar, anak-anak dikatakan sudah siap sekolah, salah satunya adalah anak bisa baca tulis, tapi itu bukan menjadi poin utama gitu. Nah, poin utama yang lain apa? Kesiapan sekolah ini Bapak Ibu semuanya. Ini bukan saya yang bilang, tetapi ini adalah salah satu pakar psikologi perkembangan yang pakar psikologi perkembangan ini sudah menerbitkan buku dan bukunya itu berseri-seri. Jadi Elizabeth Hallock ini mengatakan ada 5 hal anak kalau misalnya dikatakan siap sekolah begitu. Jadi kalau yang tadi anak bisa calistung, ngomong bahasa Inggrisnya bagus, terus mungkin hafal rumus kimia dan kawan-kawannya, ini adalah ranah yang pertama. Lah, ranah yang lain bagaimana? Ranah yang lain ini yang perlu Bapak sama Ibu juga perlu coba lihat gitu. Karena kan Bapak sama Ibu kan 24 jam otomatis dengan sang buah hati kan gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat juga supaya apa? Supaya drama-drama tadi di awal itu bisa diminimalisir. Kalaupun terjadi, ini tidak menjadi drama yang berlarut-larut semacam itu gitu. Nah, Harlock mengatakan bahwa kesiapan sekolah itu ada 5 hal. Yang pertama adalah kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif otomatis berkaitan dengan bagaimana dia kemampuan otaknya berkaitan dengan pengenalan huruf, pengenalan angka, terus bagaimana kalau misalnya huruf atau angka masih belum, bagaimana sih seorang anak bisa mengikuti instruksi sederhana misalnya, Dek, Mama minta tolong diambilkan tas yang ada di gantungan sebelah kiri atau Dek Mama minta tolong diambilkan minum yang ada di atas meja semacam itu. Nah, itu anak bisa mengikuti instruksi sederhana semacam itu enggak gitu. Atau kalau misalnya ini ya biasanya ini berkaitan dengan
instruksi-instruksi yang sangat amat simpel yang biasanya kita sering lakukan gitu. Kemudian yang kedua, kemampuan sosial. Nah, kenapa kok ini warnanya beda? Karena kemampuan sosial dan emosional yang ini seringkali masih apa ya, masih dikesampingkan sama para orang tua gitu. Jadi warnanya menjadi lebih pudar begitu. Nah, kesiapan atau kemampuan sosial ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini. Mengikuti, bisa berinteraksi dengan sebaya, bisa berbagi, mengikuti aturan, bisa antri, terus habis itu bisa apa ya istilahnya, bisa main bareng gitu. Karena ya dulu ketika transisi dari rumah ke sekolah adalah, loh di rumah mainannya dia bisa sesuka hati menggunakan mainannya, tetapi ketika di sekolah harus berbagi mainan dong. Oh, main prosotan aja juga harus antri. Oh, main balok aja juga harus gantian, semacam itu. Harus baris juga, harus antri juga, semacam itu. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan sosial. Kemudian yang ketiga, kematangan emosional. Kematangan emosional ini berkaitan dengan bagaimana emosi anak, Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana emosi anak ini berkaitan dengan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika bertamu, apakah dia langsung eksplorasi sampai dapur, sampai kamar mandi dan sebagainya, atau bagaimana dia beradaptasi ketika ada lingkungan barunya, begitu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kemampuan yang keempat, keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus ini yang paling utama adalah kemampuan anak dalam memegang pensil gitu. Karena apa? Ketika anak masuk SD pasti akan ada kemampuannya dia dalam memegang pensil. Gimana sih ketika anak memegang pensil? Gimana sih nanti caranya kita menstimulasi ketika anak harus memegang pensil atau bolpen dengan benar semacam itu. Nah, nanti hal yang sebenarnya bisa dilakukan itu adalah dengan stimulasi. Nanti kita di bagian belakang kita bisa belajar bareng gimana sih caranya menstimulasi anak supaya anaknya itu benar cara megang pensilnya. Walaupun karena ada beberapa anak kadang-kadang gini megang pensilnya untuk nulis gitu. Nah, apakah itu boleh? Ya nggak ada yang larang juga. Tapi apakah itu akan menimbulkan efek bagus? Ada jalan lain yang mungkin akan alangkah lebih baik, lebih bagus kalau misalnya itu distimulasi dengan tepat gitu. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini berkaitan dengan kesehatan fisik anak, tubuhnya anak. Apakah sudah cukup sehat untuk mengikuti aktivitas-aktivitas di sekolah, semacam itu. Nah, ini adalah anak kalau sudah siap itu dilihatnya dari 5 hal ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kalau pemerintah ngomongnya gimana? Makanya tadi di awal saya bilang atau saya tanya, Bapak Ibu menginginkan anaknya masuk di SD itu usia berapa ya? Nah, ini berkaitan dengan peraturan pemerintah Bapak Ibu semuanya. Jadi Permendikbud RI Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 itu sudah membuat peraturan pemerintah berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru gitu. Nah, pada pasal 4 dikatakan ada 5 ayat. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya highlight ya. Jadi anak boleh masuk SD ini sesuai tadi yang katanya Bu Ribut itu tadi, Bunda Ribut tadi 7 tahun. 7 tahun. Tapi untuk SD tidak bisa dipaskan usianya 7 tahun karena lahirnya anak tidak sama. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud ayat 1. Calon peserta didik baru kelas 1 SD itu harus memenuhi syarat usia 7 tahun. Tapi itu yang A. Yang B-nya adalah yang paling rendah usianya itu 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Seperti responnya tadi, Pak Aldo tadi. Pak Aldo, Bu Siti Andriani, ini tadi. 6 tahun. 6 tahun tapi pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Karena biasanya kan penerimaan peserta didik baru itu kan bulan Juli, Agustus, macam itu kan. Nah, 6 tahun boleh, tapi pada tanggal per 1 Juli tahun berjalan. Itu ayat 1. Kemudian ayat 2. Nah, dalam pelaksanaan PPDB, penerimaan peserta didik baru, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 itu yang berusia 7 tahun. Tapi tetap yang menjadi prioritas utama itu adalah yang umurnya 7 tahun gitu. Nah, tapi ayat 3 ini turun lagi Bapak Ibu. Yang tadi 7 tahun, kemudian 6 tahun. Kemudian ayat 3 itu turun lagi. Ini yang sering kali terus akhirnya, oh anakku sudah bisa kalkulus kok.
Anakku sudah bisa aljabar kok. Anakku sudah bisa sinus kosinus kok. Anakku sudah hafal rumus kimia kok, walaupun usianya 5 tahun gitu. Karena ada memang dari Permendikbud mengatakan bahwa persyaratan usia paling rendah, sebagaimana yang dimaksud ayat 1B, itu dikecualikan. Ada pengecualian bagi anak yang berusia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk peserta didik atau calon peserta didik yang memiliki A. Kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan yang kedua kesiapan psikis. Makanya kesiapan psikis ini tadi berkaitan dengan apa? Kesiapan emosional dan kemampuan sosial tadi. Yang tadi warnanya menjadi pudar tadi, yang kadang-kadang dikesampingkan oleh ayah sama bundanya gitu. Padahal ini menjadi salah satu tolok ukur dari Permendikbud tahun 2021 ini. Nah, tapi syaratnya ini harus dibuktikan dengan apa? Di pasal 4 dijawab, di ayat 4 dijawab. Dijawab dengan kalau misalnya di ayat 3 ini anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa dan kemampuan yang psikis yang bagus, maka harus dibuktikan dengan rekomendasi dari psikolog profesional, atau kalau misalnya nggak ada rekomendasi dari psikolog profesional, bisa dengan rekomendasi dari Dewan Guru sekolah yang bersangkutan, semacam itu. Jadi kalau misalnya ada fenomena-fenomena loh, anakku 5 tahun 8 bulan masuk SD boleh enggak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang harus dilihat dulu gitu. Supaya apa? Supaya drama-drama yang tadi, drama-drama yang anaknya nangis minta pulang, terus drama yang anaknya minta ditungguin terus, drama yang sembunyi di balik badannya pengasuhnya, ini supaya bisa diminimalisir. Saya nggak mengatakan bahwa ini bisa hilang enggak gitu. Tapi ini bisa diminimalisir gitu. Wajar kok anak kalau misalnya mengalami drama itu wajar, tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali semacam itu wajar gitu. Kalau itu masih dalam masa adaptasi itu wajar, tapi kalau misalnya menjadi tidak wajar, kalau misalnya ini berlangsung selama 1 tahun penuh semacam itu menjadi hal yang tidak wajar. Makanya perlu ada asesmen nanti. Nah, ini berdasarkan peraturan, tapi faktanya Bapak Ibu semuanya, faktanya ini ada beberapa anak yang tadi, anakku 5 tahun sudah bisa kok, sudah bisa apa namanya, sudah bisa baca misalnya. Ada beberapa anak yang usianya itu kurang dari 7 tahun yang sesuai dengan pasal ayat 1 tadi itu punya kecerdasan dan kematangan yang bagus gitu. Nah, makanya kita sebagai orang tua itu perlu tahu status perkembangannya anak kita, status milestone-nya anak kita, supaya kita tahu anak kita itu sudah siap sekolah atau belum ya gitu. Nah, gimana sih caranya kita melakukan asesmen gitu. Nah, ini dengan asesmen itu kita akan tahu gimana caranya kita tahu anak kita itu siap sekolah atau belum gitu. Asesmen kesiapan sekolah yang tadi, karena kan di ayat 3 itu kan ada yang pertama kecerdasan kecerdasan yang bagus, dan kedua kematangan psikis semacam itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan gitu. Yang perlu kita lakukan adalah dengan melakukan asesmen kesiapan sekolah. Asesmennya itu apa aja yang bisa dilihat gitu. Nah, ada 10 aspek yang bisa dilihat untuk menunjukkan gimana sih anaknya apakah sudah siap sekolah atau belum begitu. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kok kita harus sebagai orang tua atau guru ya? Jadi dua-duanya ini, sebagai orang tua atau guru itu kenapa kok kita perlu data asesmen kesiapan sekolah? Anakku atau muridku ini sudah siap sekolah atau belum? Nah, kenapa? Karena ini. Karena asesmen kesiapan sekolah ini nanti tujuannya itu untuk ini, Bapak Ibu. Oh, sorry. Untuk yang ada 3. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi, saya percaya anak itu tumbuh dengan keistimewaannya masing-masing. Ada anak yang bagus di bagian A, ada anak yang bagus di bagian B, semacam itu. Nah, tujuannya asesmen kesiapan sekolah supaya nanti dia tahu, kita sebagai orang tua dan guru, kita tahu
bisa mengidentifikasi kelemahannya anakku apa ya, kekuatannya atau kelebihannya yang perlu dikembangkan apa ya, begitu. Kemudian yang kedua, ini sebagai informasi bagi orang tua dan guru supaya kalau misalnya kita tahu kelemahan dan kelebihannya, kita bisa merancang pembelajaran yang tepat gitu. Oh, kelemahannya misalnya anakku lebih lemahnya di pembelajaran yang sifatnya secara visual gitu. Dia lebih lebih mudah mendengarkan. Nah, semacam itu. Nah, kita kan bisa merancang apa namanya program pembelajaran yang jauh lebih tepat kalau misalnya kita tahu asesmennya, hasil asesmennya gitu. Kemudian yang ketiga, membantu anak supaya dapat dukungan dan intervensi yang tepat dari orang tua dan gurunya gitu. Nah, saya sudah jauh-jauh ngomong tujuannya asesmennya. Nah, tapi sebenarnya asesmen itu apa toh? Kok dari tadi itu saya ngomongnya asesmen, asesmen terus gitu ya. Nah, asesmen itu sebenarnya ini Bapak Ibu semuanya. Asesmen itu merupakan serangkaian tes yang tujuannya itu untuk mengetahui kriteria anak siap masuk sekolah dasar atau belum gitu. Apakah anakku sudah siap atau anakku belum siap atau anakku cukup siap semacam itu gitu. Nah, kriterianya yang dilihat berkaitan dengan apa? Yang pertama tadi, kematangan fisik. Sama, tetap mengacu dari Harlock juga. Kematangan fisik berkaitan dengan kemampuan dia mengeksplorasi tubuhnya, koordinasinya, koordinasi kaki, tangan, koordinasi antara mata dan tangan, semacam itu. Kemudian yang kedua, kesiapan sensorinya, kemampuan dalam membedakan atau mendiferensiasikan, tahu mana yang jauh lebih besar, tahu yang mana jauh yang lebih kecil, terus habis itu bisa membedakan bentuk, semacam itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek yang ketiga, yakni aspek psikologis berkaitan dengan konsentrasinya bagaimana sih? Apakah rentang perhatiannya cukup pendek atau cukup bisa menerima informasi yang diberikan gurunya nanti ketika di SD? Daya ingatnya bagaimana sih? Apakah dia ketika diberikan instruksi terus habis itu delay sebentar terus habis itu lupa atau langsung bisa dikerjakan? Pemahaman bahasanya bagaimana sih? Semacam itu. Itu aspek-aspek psikologis yang nanti akan dilihat dalam asesmen kesiapan sekolah. Begitu. Nah, terus ini aspek yang diukur. Ada 10 aspek yang perlu dilihat juga gitu. Jadi asesmen kesiapan sekolah yang nanti akan dilihat adalah bagaimana kemampuan anak dalam melakukan pengamatan dan kemampuan membedakan. Membedakan bentuk antara oh ini mungkin Bapak Ibu kan bisa lihat nih di slide saya ini di PowerPoint saya ini kan ada lingkaran, kemudian ada bentuknya jajar segi empat, ada 4 sudut, kemudian ada garis lengkung semacam ini gitu. Ini kemampuan membedakan. Kemudian yang kedua adalah motorik halus. Motorik halus ini kenapa kok berkaitan banget? Karena ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam hal menulis gitu. Jadi ini perlu dilihat juga apakah anak sudah bisa memegang pensil atau krayon dengan benar. Bagaimana dia ketika membuat coretan-coretan semacam itu. Itu kemampuan motorik halusnya. Kemudian aspek yang ketiga yang perlu dilihat dalam kesiapan sekolah adalah pengamatan tentang jumlah besar dan perbandingan gitu. Jadi jumlah ada 10 apa namanya 10 manik-manik dengan 5 manik-manik mana yang jauh lebih banyak semacam itu. Kemudian perbandingan besar. Ada lingkaran kecil dan lingkaran besar mana yang lebih besar. Ada 2 lingkaran kemudian perbandingan semacam itu juga perlu dilihat oleh orang tua maupun guru. Kemudian yang selanjutnya ada ketajaman pengamatan. Kenapa penting ketajaman pengamatan ini untuk anak-anak atau putra-putri kita ketika masuk sekolah dasar? Karena ketajaman pengamatan ini berkaitan dengan ketelitian gitu. Ketelitian seorang anak ketika biasanya kan diminta untuk menulis semacam itu. Nah, kurang ndak, sering typo ndak gitu. Kemudian yang selanjutnya ada pengamatan kritis. Nah, pengamatan kritis ini berkaitan dengan ada beberapa hal yang mungkin hilang gitu. Hilang dari pengamatan. Karena kan biasanya gini, sering kali yang saya sering dicurhati oleh beberapa bunda-bunda itu adalah aduh Bu, saya itu sudah sering banget nyiapkan pensil, tapi tiap hari itu pasti pensilnya itu ganti terus karena hilang terus gitu.
Itu juga gitu. Nah, pengamatan kritis ini berkaitan dengan ada nggak sih hal yang missing atau hal yang hilang dari pengamatannya biasanya semacam itu. Itu juga berkaitan dengan aspek anak sudah siap sekolah atau belum. Kemudian konsentrasi. Nah, ini yang sering banget dikeluhkan. Anakku nggak bisa diem. Kalau misalnya di sekolah atau di kelas itu selalu muter aja. Konsentrasinya itu pendek, nggak mau konsen kalau misalnya belajar. Kalau disuruh belajar ya cuma buka buku doang, habis itu 5 menit ya sudah, begitu. Itu yang sering banget. Terus akhirnya yang sering dikambing hitamkan adalah konsentrasinya, gitu kan. Nah, konsentrasi ini juga perlu dilihat. Konsentrasi adalah bagaimana anak ketika menyerap informasi, menangkapnya, kemudian mengembalikannya kembali, konsentrasinya menangkap sebuah informasi gitu. Daya ingat juga. Nah, ini yang sering. Anakku kok sering lupaan ya gitu. Itu juga perlu dilihat ketika apa namanya anak itu sudah siap sekolah atau belum ya gitu. Kemudian yang selanjutnya, ternyata ada banyak ya. PR-nya kita sebagai orang tua itu ternyata cukup lumayan banyak ya untuk melihat anakku ini sudah siap sekolah atau belum gitu. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan sosial anak, Bapak Ibu semuanya gitu. Karena anak ketika masuk sekolah dasar pasti mengalami transisi. Nah, perlu menilai ini situasinya ini safe nggak sih bagi dia, aman bagi dia nggak sih, semacam itu gitu. Jadi pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi juga perlu dilihat juga gitu. Kemampuan memahami cerita, karena pasti ketika bunda-bunda pasti nanti kalau pulang sekolah pasti nanyain, tadi di sekolah ngapain aja gitu. Nah, itu adalah salah satu cara kalau misalnya Bapak itu untuk ngecek anaknya sudah siap atau belum gitu. Atau mungkin habis main gitu ya. Nah, tadi habis main adik main apa aja sih? Nah, ini memahami ceritanya itu juga. Atau Bapak Ibu bisa bercerita kemudian tanya ulang ke anaknya gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengidentifikasi bagian tubuh gitu. Karena itu pasti juga akan menjadi salah satu materi, salah satu tema ketika nanti anak sudah memasuki pendidikan sekolah dasar gitu. Nah, yang mempengaruhi apa aja? Jadi aspek-aspek ini itu bukan harus ada ya. Idealnya ada bagi anak-anak yang sudah siap sekolah dan idealnya minimal cukup atau baik gitu. Minimal cukup atau baik. Gimana sih kalau misalnya ada salah satu aspek yang masih kurang gitu? Anakku usianya sudah 7 tahun, tapi kalau ini kok konsentrasinya masih kurang ya. Nah, ini tujuannya asesmen supaya apa? Supaya kita tahu anak kita itu kurangnya di mana dan kita bisa mengembangkan. Kita bisa memberikan latihan, kita bisa memberikan intervensi, kita bisa memberikan apa ya? Games-games mungkin untuk meningkatkan konsentrasinya. Kalau misalnya dari hasil asesmennya konsentrasinya yang masih kurang gitu. Nah, kalau misalnya motorik halusnya kurang gimana anakku loh, nulisnya itu masih aja tidak sama, tidak apa, masih keluar-keluar garis semacam itu. Nah, kita bisa memberikan latihan. Kalau misalnya kita tahu anak kita itu kurangnya di mana gitu. Nah, karena ini Bapak Ibu, tapi ada juga anak-anak yang sudah baik, sudah bagus, karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Dipengaruhi oleh yang pertama kesehatan fisik. Karena mau tidak mau, kesehatan fisik atau kesiapan fisik ini menjadi salah satu kunci utama yang dikatakan Harlock anak sudah siap sekolah atau belum gitu. Jadi anak siap sekolah otomatis ketika anak secara fisik itu sehat, dia akan cukup siap menghadapi kegiatan-kegiatan di sekolahnya nanti gitu. Karena kegiatan di sekolah kan cukup banyak ya, cukup banyak dan cukup padat begitu. Kemudian yang kedua usia. Nah, usia ini mengacu dari aturan pemerintah. Aturan pemerintah yakni 7 tahun, 6 tahun itu tadi. Dan yang ketiga, kesiapan sekolah juga dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan. Ingat tadi peraturan pemerintah yang ayat 3 bahwa ketika anak memiliki kecerdasan yang mungkin di atas rata-rata, bisa jadi anak belum 7 tahun bisa jadi dikatakan siap sekolah gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya ini enggak? Kecerdasan anakku rata-rata kok gitu. Usia anakku juga belum 7 tahun. Anakku fisiknya, nah kalau fisik ini ya harus diboost dengan nutrisi yang penuh dan gizi yang bagus Bapak Ibu. Nah kita bisa membuat anak kita siap sekolah dengan ini Bapak Ibu semuanya. Stimulasi yang tepat.
Stimulasi yang tepat bisa diberikan ketika apa? Ketika kita tahu anak kita itu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, supaya kita tahu kelemahan dan kelebihannya di mana, harus dengan apa? Ya kita harus dengan melakukan asesmen kesiapan sekolah itu tadi, gitu. Lah, gimana caranya kita melakukan asesmen kesiapan sekolah? Ya, kita harus memahami dulu. Anak dikatakan siap sekolah itu ya harus bagaimana sih gitu. Jadi, jalannya itu harus runtut begitu. Supaya apa? Supaya kalau misalnya kita tahu anak kita kurangnya di mana, kita bisa memberikan stimulasi yang tepat untuk anak-anak kita nanti gitu. Nah, ini manfaatnya bagi orang tua kalau misalnya orang tua itu melakukan asesmen kesiapan sekolah. Nah, ini yang pertama. Orang tua bisa mengetahui kekuatan atau area perkembangan anak yang perlu ditingkatkan gitu. Oh, anakku motorik harusnya kayaknya masih belum sih, atau anakku daya ingatnya perlu ditingkatkan gitu. Atau anakku kemampuan pengamatannya belum gitu. Terus habis itu yang kedua, orang tua akan mendapatkan rekomendasi program atau intervensi yang tepat supaya nanti bisa membantu anaknya berkembang dengan lebih maksimal lagi gitu. Nah, kemudian yang ketiga, orang tua bisa menyiapkan anak lebih baik lagi sehingga awal tadi, kesiapan sekolah adalah status perkembangan anak dalam menghadapi transisi dari rumah ke sekolah dasar supaya bisa berjalan lancar. Jadi kenapa sih kok asesmen kesiapan sekolah itu menjadi suatu hal yang penting? Karena ini bukan untuk kita sebagai orang tua enggak gitu, tapi ini untuk anak-anak kita, ini supaya kita bisa membantu anak-anak kita supaya nanti bisa menjalankan transisi dari rumah ke sekolah ini supaya bisa lancar dan bisa berkembang dengan optimal begitu. Kemudian manfaatnya bagi guru karena mau nggak mau kesiapan sekolah ini juga akan bermanfaat bagi guru gitu. Dengan mendapatkan hasil asesmen kesiapan sekolah, maka guru akan tahu profil kemampuan masing-masing anak gitu. Nah, ketika seorang guru tahu profil kemampuan masing-masing muridnya, guru akan bisa menyesuaikan strategi pembelajarannya gitu. Oh, anak ini itu daya ingatnya kurang, berarti apa namanya? Bisa ditingkatkan dengan mungkin remedial teaching misalnya. Oh, anak ini itu kemampuan konsentrasinya cukup pendek atau rentang perhatiannya cukup pendek. Oh, berarti bisa ditaruh di tempat duduk yang lebih depan semacam itu supaya dia apa namanya? mendapatkan mendapatkan apa bisa lebih fokus dengan papan tulis misalnya begitu. Kemudian yang kedua, dengan asesmen kesiapan sekolah, guru bisa melakukan identifikasi area perkembangan dari seorang anak yang perlu diperhatikan gitu. Area perkembangan mana sih yang kurang? Oh, motorik kasarnya sih rasanya kok anaknya sering oleng atau anaknya kok sering jatuh semacam itu. Oh, berarti yang perlu dikembangkan adalah motorik kasarnya gitu. Jadi supaya dengan asesmen kesiapan sekolah ini guru juga tahu area perkembangan mana yang perlu menjadi perhatian, kemudian bisa dilatihkan juga. Kemudian yang terakhir, bisa membuat rancangan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan anak gitu. Karena tadi Bunda Ribu tadi juga bilang bahwa anak lahirnya nggak sama. Sama juga ketika anak lahirnya nggak sama, bisa jadi juga kesiapan apa namanya kemampuannya pun juga beda-beda juga Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, mungkin ini yang cukup bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah untuk menstimulasi. Karena apa? Karena anak siap sekolah sama nggak siap sekolah tadi faktor yang keempat yang mempengaruhi adalah stimulasi yang tepat. Nah, kalau misalnya kita melihat kok anak kita bagian ini kurang ya gitu ya. Nah, kalau misalnya nah kita bisa memberikan stimulasi yang tepat. Stimulasi yang tepat ada beberapa area, karena area perkembangan itu kan beda-beda ya. Nah, kalau misalnya kita merasakan anak kita kurang siap secara fisiknya, motorik kasar atau motorik halusnya kurang siap, nah kita bisa melatihnya dengan cara apa gitu. Nah ini tadi, makan menggunakan sendok dan garpu, itu bisa. Itu bisa melatih koordinasi mata tangannya. Ini jadi ada sendok, kalau misalnya kenapa kok latihan makan sendiri menggunakan sendok atau garpu gitu ya? Nah, ini adalah ketika Bapak Ibu menggunakan sendok atau garpu dengan benar. Wah, ini sendoknya tadi habis saya pakai makan juga ini. Jadi gini, jadi ada sendok,
garpu. Nah, ini kalau misalnya kita melihat, sorry, oh ini kameranya kelihatan ya. Jadi ini kelihatan kan? Nah, kenapa kok ini sebagai latihan yang bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah dengan melatihkan anak makan sendiri menggunakan sendok dan garpu, ini bisa menstimulus mereka ketika mereka memegang pensil karena caranya memegang pensil itu hampir sama dengan kita menggunakan sendok atau garpu semacam itu. Jadi kalau misalnya motorik halusnya perlu dirasa kurang, oh iya iya, lawang makannya masih disuapin gitu ya. Nah, kemudian latihlah anak dengan coba makan sendiri gitu, menggunakan sendok dengan cara yang benar gitu. Kalau motorik halusnya masih perlu dikembangkan lagi. Lah terus gimana kalau misalnya motorik kasarnya tadi anaknya masih sering oleng gitu ya. Nah, motorik kasarnya perlu kita bisa latihan. Oh, ayo kita latihan main pesawat-pesawatan atau berjalan di papan titian, main lempar tangkap bola. Kalau misalnya untuk melatih ini juga motorik halusnya kurang, latihan pakai Play-Doh atau slime, mewarnai pakai krayon. Nah, ini bisa dilakukan di rumah dan juga di sekolah gitu ya. Mungkin membutuhkan kreativitas sih, tapi saya rasa ini alat-alatnya semuanya ada di rumah kok gitu. Jadi bisa dilakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa melakukannya bersama sang buah hati. Kemudian kesiapan emosional, ini yang sering kali dikesampingkan gitu. Kesiapan emosional ini berkaitan dengan kontrol emosi, kemandirian anak, kemampuan anak untuk antri, kemampuan anak untuk berbagi, bekerja sama, semacam itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa ngelatih atau memberikan latihan kesiapan emosional kepada anak-anak kita? Nah, yang pertama kita bisa mengenalinya dengan cara dongeng gitu, bercerita. Bercerita setelah mungkin sebelum tidur gitu. Jadi cerita sebelum tidur, kita bisa memainkan watak. Nah, wataknya itu kita bisa mengenalkan perasaan-perasaannya. Perasaan senang, perasaan sedih itu dengan mendongeng bercerita. Ceritanya macam-macam tergantung dengan apa interestnya anak-anak tertariknya di mana. Ini bisa melatih kesiapan emosional seorang anak gitu. Jadi mengenalkan watak, mengenalkan karakter. Bagaimana kalau misalnya seorang tokoh atau watak A ini marah, kemudian yang lainnya merasa merasa takutkah, merasa sedihkah, atau merasa marah juga kah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah kesiapan sosial. Gimana sih kalau misalnya anak kita dirasa belum apa namanya belum siap secara sosial gitu atau kemampuan menyesuaikan dirinya kurang kalau misalnya di lingkungan baru terus habis itu aduh masih masih menyendiri atau masih ikut sama mami sama papinya semacam itu. Nah, ini caranya adalah kita bisa mengajak anak pelan-pelan untuk bermain secara berkelompok atau berganti peran gitu. Jadi saya itu dulu sering ketika mungkin usia 6 tahun, waktu saya 6 atau 5 tahunan itu sering main sekolah-sekolahan. Nah, ini bisa untuk melatih kesiapan sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu bermain peran, oh Bapak Ibu lagi jadi penjualnya atau lagi jadi dokter. Nah, semacam itu untuk melatih kesiapan sosialnya anak. Dan yang terakhir, kesiapan intelektual. Nah, kalau ini kesiapan intelektual, saya rasa ini yang paling sering di-boost atau apa namanya di, dilatih oleh para orang tua untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya ya. Jadi, nah kesiapan intelektual bisa dilakukan dengan mendongeng, tapi ini anak yang mendongeng. Jadi anak yang menceritakan, anak yang bisa apa yang terjadi semacam itu. Bisa juga role play, bisa juga untuk memberikan stimulasi dengan alat-alat permainan edukatif semacam itu. Nah, itu mungkin apa ya beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah dan saya rasa alat-alatnya juga ada banget di rumah yang bisa dipakai untuk memberikan stimulasi kepada anak-anak kita kalau misalnya anak kita itu dirasa kurang siap di bagian area perkembangan tertentu begitu. Begitu Bapak Ibu. Dan yang mungkin yang ini sih yang sering dan saya rasa kalau karena saya tinggal di Madiun ya. Nah, ada gerakan 16 sorry berapa? 18.20 kalau nggak salah ya. Jadi mulai dari pukul 18 sampai pukul 20 itu ada literasi gitu. Jadi kita bisa ada mungkin satu momen. Nah, ini kemarin saya sempat memberikan materi ini terkait dengan literasi sejak dini.
yang merupakan pintu gerbang ke dunia pengetahuan dan imajinasi, membiasakan anak untuk baca gitu. Jadi ada satu momen mungkin jam berapa ya? Jam 6 atau jam 7 malam sampai jam 8 malam, ya ayah sama bundanya ya sama-sama buka buku, kemudian entah membaca membaca apapun. Nah, semacam ini perlu dilakukan juga. Walaupun bukunya itu nggak buku tulisan semuanya semacam itu. Nah, itu bisa dilakukan juga membangun kebiasaan. Saya rasa eh, kemarin saya sempat di komen gitu. Ya itu rasanya kok indah sekali Bu Robi gitu. Tapi dengan kesibukan kami, apakah mungkin kalau misalnya kami membuatkan sebuah kebiasaan semacam itu? Nah, saya rasa awal-awal pasti akan terlihat susah, awal-awal pasti terlihat nggak mungkin dan awal-awal pasti terlihat canggung banget gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak dilakukan sekarang, ya mau kapan lagi kalau misalnya kita mau membiasakan literasinya semacam itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin ini yang terakhir kalau misalnya tadi sudah dikenalkan juga oleh Bu Ratna dari psikolog anak ID. Nah, nanti mungkin itu aja sih yang perlu dibagikan. Kalau misalnya ada hal-hal lain kita bisa sharing lagi. Mungkin gitu aja Bu Ratna. Saya kembalikan lagi ke Bu Ratna. Monggo, silahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Robi, terima kasih. Menarik sekali materi kita malam hari ini. Tiba saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu sekalian, pergunakanlah momentum yang singkat ini untuk menanyakan hal-hal yang dirasa masih mengganjal atau ada hal yang ingin di-sharekan. Nah, kebetulan di sini juga ada kepala sekolah juga ini tak saya lihat kepala sekolah playgroup ya, monggo. Jika ada yang ingin di-sharingkan, sangat menarik sekali loh ini terkait dengan apa namanya persiapan stimulasi juga kita para orang tua eh, anak-anak kita di dunia sekolah. Monggo silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand di kolom chat, terus kemudian open mute-nya. Nah, di sini ada Bunda Ulul, nah ini yang sudah nulis di kolom chatnya. Saya bacakan ya, Bro Pi, ya. Iya, boleh. Kalau saya gimana, Bro Bi? Yang anak saya lahirnya bulan Januari tahun 2020. Tahun ini niat saya masukkan ke PAUD. Oh, ini mau dimasukkan ke PAUD dulu tahun ini, biar SD-nya 7 tahun lebih ya. Iya, nah ini mengikuti aturan pemerintah Nah, berarti ya Bu Ratna ini ya. mungkin bisa direspon dulu, Bu, sambil iya, silakan direspon dulu sambil menunggu teman-teman yang lain. Silakan untuk raise hand di kolom chat. Monggo, Bu Robi, Iya, silakan. siap benar. Ini pertanyaan dari Bu Ulul menarik ini. Jadi memang kalau misalnya anaknya Januari tahun 2020 berarti at least ini berarti usianya 4 tahun berapa? 4 tahun ini Januari, Februari, Maret, April, Mei. 4 tahun 3 bulan ya. 4 tahun 3 bulan gitu. Nah, kalau gitu kan masuk PAUD dulu, kemudian TKA, TKB, nanti kan SD-nya ya pas 7 tahun atau lebih. Nah, ini mengikuti aturan pemerintah. Nggak apa-apa, malah bagus dong gitu. Karena karena kan supaya nanti SD-nya kan 7 tahun lebih gitu. Ya enggak apa-apa sesuai dengan aturan gitu. Nah, tapi mungkin ini yang mungkin saya bisa berikan saran kepada Bu Ulul ya. Nah, berarti kan kalau misalnya 7 tahun, nah mungkin saya bisa kembali ke slide saya yang ini. Nah, ini jadi ada anak yang dan yang sebaliknya. Nah, bukan berarti apa namanya yang perlu diperhatikan. Oh, berarti kalau misalnya 7 tahun atau lebih berarti sudah langsung dikatakan siap dan bisa masuk SD. Jawabannya memang iya gitu. Jadi ketika anak sudah 7 tahun sesuai dengan aturan pemerintah, anaknya sudah bisa langsung masuk SD gitu. Karena itu menjadi prioritas ayat 2 tadi gitu. Nah, namun yang mungkin perlu dilihat atau perlu kita lihat bareng-bareng khususnya Bu Ulul ya, adalah berkaitan dengan kesiapan sekolah, kesiapan anaknya berkaitan dengan ini tadi. Sorry, ini bagian ini dan juga ini yang mungkin perlu bisa di screenshot juga mungkin nanti ya Bu Ulul ya. Jadi
anaknya gimana berkaitan dengan kognitifnya. Walaupun sudah 7 tahun, oh kalau kognitifnya oke ya nggak masalah gitu. Dan memang sudah bisa masuk. Tapi perlu yang dilihat adalah hal-hal yang lain. Kemampuan sosialnya bagaimana, kematangan emosionalnya bagaimana, motorik halusnya bagaimana gitu. Jadi usia menjadi panduan utama, tapi untuk membuat anak kita ketika di SD itu minimal dramanya, kita juga perlu melihat ini kematangan-kematangan yang lain gitu, kesiapan-kesiapan yang lain gitu. Jadi mungkin PR-nya kalau masalah usia Bu Ulul sudah nggak perlu khawatir gitu. Tapi PR yang lain adalah Bu Ulul mungkin perlu melihat juga, oh kemampuan sosial anakku bagaimana ya gitu. Kematangan emosionalnya anakku bagaimana ya? Apakah anakku ini ketika ada keinginannya yang tidak terpenuhi, terus habis itu dia bisa mengkonter emosinya, atau ketika ada keinginannya yang tidak terpenuhi, terus habis itu ngamuk sampai tantrum dan berlama sekali atau bagaimana ya semacam itu. Nah, itu yang perlu dilihat gitu. Kemudian keterampilan motorik halusnya bagaimana? Oh, anakku sudah 7 tahun. Nah, tapi motorik halusnya apakah sudah cukup matang? Apakah dia sudah bisa memegang pensil dengan benar? Sudah bisa menulis apa namanya membuat garis lurus, membuat garis horizontal, atau membuat garis diagonal, atau bahkan membuat garis lengkung ke bawah, membuat garis lengkung ke atas. Nah, semacam itu juga perlu diperhatikan juga, walaupun usianya sudah 7 tahun gitu. Kemudian kesehatan fisik, otomatis kalau kesehatan fisik ya menjadi apa namanya menjadi hal yang pasti harus dilihat juga. Anak kan nggak mungkin kalau misalnya anak sakit terus habis itu masuk SD ya perlu ditilik juga sama semacam itu Bu Uul. Jadi walaupun sudah 7 tahun, saya rasa ini juga perlu dilihat juga untuk anaknya supaya benar-benar siap, benar-benar matang supaya nanti ketika sudah masuk SD anaknya benar-benar bisa berkembang secara optimal di usia 7 tahun itu, semacam itu. Mungkin begitu, semoga menjawab Bu Uul. Bagaimana Bunda Ulul? Oh, Ulul. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan lagi ya Bunda Ulul. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan lagi nggak apa-apa. Silakan open mute-nya. Silakan ditanyakan kembali juga ke Ibu Robi. Oh ya, Bapak Ibu sekalian dan Bunda Robi menyelas sebentar, nggih. Kebetulan di Java Edu Center ini ada kelas stimulasi untuk anak usia 2 tahun sampai 5 tahun, yang mana kelas stimulasi ini juga disupervisi langsung oleh psikolog kita, Ibu Robi. Kegiatan-kegiatannya juga mencakup beberapa aspek untuk kesiapan anak-anak untuk memasuki eh, usia sekolah ya, gitu. Jadi kurikulumnya udah lengkap. Tadi termasuk kognitif, sosial, emosional. Kemudian yang kami tekankan lagi di motorik halusnya juga, selain juga motorik kasar gitu. Baik, eh, ini ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Ibunda Lianita Hamdayani. Saya bacakan dulu. Apakah kemampuan calistung juga menjadi syarat untuk masuk ke jenjang SD? Bagaimana menyikapi jika ada anak yang usianya sudah 7 tahun, namun belum maksimal kemampuan calistungnya? Sebaiknya kapan calistungnya? Terus kemudian sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk melakukan asesmen kesiapan tersebut? Iya, ini pertanyaan bagus nih. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ya. Ratna. Jadi dari Bu Lianita, Bunda Lianita Hamdayani, kemampuan calistung, apakah menjadi syarat juga untuk masuk ke jenjang SD? Nah, ini fakta yang beredar ya. Fakta yang beredar yang seringkali dikeluhkan oleh bunda-bunda PAUD dan juga seringkali bunda-bunda SD juga, guru-guru SD, loh, anaknya harus bisa ini gitu. Tapi di PAUD juga tidak. Jadi ini mungkin ada semacam gap gitu. Di PAUD tidak diperkenankan untuk benar-benar difokuskan untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung gitu. Tapi di SD
eh, minimal harus bisa calistung semacam itu. Nah, apakah apakah kemampuan calistung juga menjadi syarat? Nah, sebenarnya ini tidak menjadi syarat wajib gitu. Kalau sesuai dengan aturan pemerintah, ini tidak menjadi syarat wajib Bapak Ibu semuanya. Berdasarkan aturan pemerintah, usia masuk sekolah dasar 7 tahun dan belum terlalu dituntut dalam kemampuan baca tulis gitu. Tapi memang kenyataannya ada banyak sekolah dasar yang menuntut ada anak masuk sekolah dasar harus mampu melakukan baca tulis gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita menyikapi kalau misalnya ada anak yang sudah 7 tahun atau mungkin lebih, tapi calistungnya belum maksimal karena otomatis kurikulumnya di SD ini kan kurikulumnya tematik dan harus mengarah langsung ke pemahaman semacam itu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi gitu kan? Nah, bagaimana cara menyikapi? Kita harus memberikan stimulasi berarti. Stimulasi tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga dilakukan oleh orang tua gitu. Oleh guru dan orang tua memberikan stimulasi terkait dengan baca, tulis, dan hitung. Tadi kan di Java Edu Center juga sudah ada kelas stimulasi juga. Nah, itu juga bisa diberikan gitu. Kemudian, kapan waktu melakukan asesmen? Nah, asesmen kesiapan. Asesmen kesiapan sekolah diberikan ketika anak mau masuk ke jenjang SD. Jadi at least mungkin sebelum usia usia rata-rata yang sering diberikan adalah usia 5 tahun sampai 7 tahun gitu. Jadi usia 5 tahun sampai 7 tahun adalah waktu yang tepat untuk melakukan asesmen kesiapan sekolah tersebut semacam itu. Gitu. Nah, di Java Edu Center dan juga di Psikolog Anak ID kita juga ada tes kesiapan sekolah juga. Nah, ini berkaitan dengan asesmen kesiapan sekolah juga. Yang mana tes ini juga mencakup ada 10 aspek tadi Bapak Ibu semuanya. Jadi 10 aspek yang dilihat terkait dengan kesiapan sekolah ini bisa dilakukan dengan melakukan tes kesiapan sekolah di Psikolog Anak ID dan juga di Java Edu Center juga semacam itu gitu. Kapan kapan usianya? Kapan yang cocok adalah usia 5 tahun sampai 7 tahun begitu. Mungkin Bu Lianita. Mungkin begitu sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih Mbak Dianita. Monggo, saya kasih kesempatan satu kali apa dua kali lagi Bu ini pertanyaannya. Monggo boleh sekali atau dua kali. Ini sudah jam setengah Iya 9 ya, hampir betul, setengah 9 iya ya. hampir setengah 9. Bu Robi, saya Boleh, ada pertanyaan titipan nih. boleh, Kalau boleh. terkait dengan ada yang apa apa namanya istilah mental hektik itu loh Bu, Mm-mm. mental hektik, kondisi mental hektik Mm-mm. saat anak berada di lingkungan sekolah itu, apakah ada kaitannya dengan kesiapan ini tadi ya, apa kesiapan mentalnya si anak ketika mau masuk dunia sekolah ini juga ya Bu ya? Iya, betul sekali. Mental hektik ya. Ketika anak terus akhirnya hektik banget. Ketika, oh aku harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Terus akhirnya menjadi panik. Ini berkaitan dengan ini, emosional gitu. Jadi berkaitan dengan kematangan emosionalnya anak ketika ada masalah. Ini kan masalah baru atau momen baru nih gitu ya. Jadi memang apakah itu berkaitan? Iya, itu berkaitan dan memang ada hubungannya berkaitan dengan kematangan emosionalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa mungkin fenomena anak yang mengalami mental hektik. Nah, kematangan emosionalnya yang perlu kita stimulasi gitu. Gimana cara menstimulasinya? Ya, kita bisa mengenalkan dengan apa namanya tadi dengan dongeng atau dengan pengenalan watak-watak, dengan pengenalan emosi dan gimana caranya anak bisa meregulasi emosinya gitu. Karena jarang banget sekarang ketika anak tantrum terus habis itu kurang bisa meregulasi emosinya. Anak tantrum terus ya, akhirnya cara untuk mendiamkan tantrum akhirnya dibelikan es krim, dibelikan permen atau apa. Nah, padahal kan itu bukan cara untuk menyelesaikan tantrum dengan baik. Nah, mungkin ini nanti bisa menjadi apa ya tema diskusi nanti kita di lain waktu kali ya, ketika membahas terkait dengan kematangan emosional gitu juga itu. Betul 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 Bu ya. Next kita bahas ini Iya, semoga semoga ada karena kesempatan menarik lagi sekali. ya Mbak Ratna ya. Ternyata anu ya iya, iya. Betul betul. Ternyata menarik sekali loh Bu. Jadi
terkait dengan kesiapan ini juga orang tua pun juga mental harus dipersiapkan. Jangan sampai dia nuntut anak ini tuh langsung belum matang usianya, belum siap usianya, udah langsung dimasukkan sekolah. Eh, kalau orang Jawa dia sudah bisa calistung, bisa matematikanya udah jos, ditanyain perkaliannya udah jos ya Bu ya. Iya, betul sekali, betul, betul, betul. Makanya, jadi kadang-kadang, oh nggak apa-apa, anakku sudah pinter ini, sudah pinter lah. Tapi hal-hal yang lain bagaimana? Karena kadang-kadang malah justru hal-hal lain ini, yang kemampuan sosial, kematangan emosional ini yang justru dikesampingkan, tapi ini malah justru menjadi apa namanya? eh, biang masalahnya gitu, menjadi sumber masalahnya dari kemampuan sosial dan kematangan emosional yang kurang matang, dan akhirnya menjadi biang masalah dari sekolah, terus akhirnya mengarah ke jangan sampai, semoga aja anak kita mengalami menolak menolak sekolah atau school refusal semacam itu gitu. Jadi anak terus akhirnya mogok sekolah ya karena memang belum matang secara sosial gitu. Jadi lebih baik apa namanya dimatangkan dulu. Kalau misalnya, makanya dilakukan asesmen dulu gitu, supaya tahu anak kita itu sudah matang atau belum. Lah, kalau misalnya belum, kita bisa berikan stimulasi, kita bisa berikan apa namanya intervensi supaya anak kita itu jauh lebih matang gitu. Iya betul. Nah itu ada apa namanya respon lagi dari Bunda Lia. Nah itu jadi problematika guru PAUD untuk menghadapi wali murid Bun. Bener sekali. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan lagi Bu. Satu pertanyaan ya. Ini yang terakhir ya Bu Robi ya. Ya, boleh. Oke. Seandainya sudah terlanjur masuk SD dan ternyata realita ia sering mogok, maka tindakan apa yang harus dilakukan Bukan. guru atau orang tua? Terima Nah, kasih. ini. Dari Bunda Esther ya. Iya, dari Bunda Esther nih. Nah, iya, kalau misalnya sudah terlanjur masuk SD, terus habis itu mogok sekolah, itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru? Nah, yang pertama adalah cari penyebabnya dulu, gitu. Cari penyebabnya dulu. Kira-kira apa yang menyebabkan anak mogok? Apakah secara sosial anaknya bisa bergabung dengan teman-temannya gitu. Kemudian yang kedua, apakah secara emosional dia bisa mengontrol dirinya untuk bisa tahan ketika dia berada di sekolah gitu. Atau apakah tugas-tugas yang ada di sekolah ini terlalu menurut menurut si anak terlalu banyak sehingga dia kurang bisa mengikuti semacam itu. Jadi yang pertama, ketika anak sudah terlanjur masuk SD tapi terus mogok, kita cari tahu dulu penyebabnya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak ini menjadi mogok? Oh, kalau misalnya kemampuan sosialnya, karena anaknya lo nggak punya teman, atau anaknya itu untuk berteman aja masih nggak berani semacam. Oh, berarti kemampuan sosialnya yang perlu kita stimulasi gitu. Jadi perlu perlu ada intervensi yang berkaitan dengan kemampuan sosialnya itu tadi. Atau kalau misalnya, oh, anaknya mogok sekolah karena dia kalau di sekolah itu ketika dijahili temannya dikit aja terus langsung marah. Jadinya akhirnya dia nggak mau sekolah lagi semacam itu. Berarti kan kontrol emosi berkaitan dengan kematangan emosionalnya yang yang menjadi penyebabnya. Berarti itu yang perlu dilakukan intervensi gitu. Atau kalau misalnya ini, loh, kalau di sekolah itu ada banyak sekali PR menurut anaknya gitu. Padahal anak-anak yang lain juga bisa mengerjakan PR menulisnya dengan baik dan aman-aman aja. Tapi kok anak ini enggak? Lah berarti kemungkinan keterampilan motorik halusnya, terus akhirnya nyari-nyari alasan nggak mau masuk sekolah gitu. Nah, itu yang perlu dilihat juga. Berarti kalau misalnya itu keterampilan motorik halusnya dong yang perlu ditingkatkan semacam itu. Jadi gimana sih kalau misalnya sudah kejadian anaknya apa namanya masuk sekolah sekolah dasar tapi terus akhirnya mogok, kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Sama dengan ketika kita sakit fisik ya, sakit pilek gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Kita pilek karena apa? Apakah karena kecapean, atau karena virus, atau karena minum es kebanyakan, atau karena apa gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu penyebabnya, baru kita tembak penyebabnya itu, baru kita berikan stimulasi atau intervensi kepada penyebabnya itu supaya diminimalisir semacam itu gitu. Dan ini pasti membutuhkan dukungan dari orang tua dan juga guru gitu. Dua-duanya begitu. Mungkin begitu Bunda Esther. Semoga menjawab, J.
Sudah sangat jelas ya, menurut saya, Bu. Ya. Gimana Iya, Bunda Esther? Ada yang ingin direspon? Monggo silahkan. Oke. Jadi sebenarnya banyak ya Bu Robi ya, eh, anak-anak itu yang mempunyai masalah terkait dengan mogok sekolah sebenarnya ya. iya, Dan saran saya nih ya Bu ya, banyak kalau orang tua udah mentok ya cari solusinya ke sana kemari. Biasanya gitu Bu kalau yang saya temuin. Kemudian kadang ada udah ini loh Bu udah saya ke dukun katanya gini 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 dan ada sebagainya. yang sampai ke dukun ya Bu ya. Iya, ada yang kayak gitu juga. Mm-mm. Tapi ya nggak apa-apa lah. Untuk orang tua yang udah kepentak banget, udah nggak nemu solusinya juga. Karena di daerah kami juga ada yang begitu, Bu. Jadi saran saya, menurut saya itu sudah sangat membutuhkan psikolog ya, Bu Robi ya. Ya, Jadi monggo silakan yang membutuhkan solusi untuk kesiapan masuk sekolah atau hal-hal trouble terkait dengan anak di sekolah, terkait dengan psikisnya, monggo Bu Robi ini berpraktek di Java Edu Center untuk wilayah Ponorogo. Kemudian berpraktek juga di psikolog ID, psikolog anak ID di wilayah Madiun. Monggo iya, silakan hubungi betul. kontaknya masing-masing. Insya Allah selalu siap ya Bu Robi ya. Selalu siap. Asal Oke. nggak pas tidur aja gitu. Kalau tidur kita nggak siap. Iya betul betul. Kalau pas Iya ya tidur kan jangan nggak siap gitu. betul betul. Oke oke karena berhubung waktunya udah sangat malam. Iya, Sekali lagi bagi Bapak Ibu guru atau para orang tua yang ingin membutuhkan layanan psikologi kami, silahkan monggo hubungi kami di Psikolog Anak ID dan Java Edu Center. Insya Allah Bu Robi dan tim akan selalu siap dan terkait dengan stimulasi anak untuk persiapan masuk sekolah, silahkan di Java Edu Center juga ada satu layanan kelas stimulasi. Kebetulan kami ini lagi membuka pendaftaran baru kelas stimulasi angkatan kedua yang disupervisi langsung oleh Bu Robi. Begitu. Bi, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah berkesempatan menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar malam hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tapi jangan live dulu ya. Mohon untuk videonya kita eh, semoga berkenan untuk berfoto bersama. Jadi monggo silahkan dibuka kameranya, kita akan berfoto bersama. Sebentar, saya hitung ya, Bu Robi ya. iya Bu, siap-siap. Oke, oke, oke. Satu, dua, tiga. Ulangi sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Sam hari ini dan disponsori oleh Java Edu Center dan Psikolog Anak ID memberikan manfaat bagi Bapak, Ibu, guru, dan para orang tua sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ingin yang Waalaikumsalam ingin live. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Halo, Assalamualaikum Bu. Terima kasih sudah datang, Bu Ribut. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, tadi mohon maaf agak Tidak apa-apa. tadi hampir Terima lupa kasih nih ya. kehadirannya Bu. Kebetulan tetangga ada hajatan dan Oh gitu. agak Nggih. lari. Oh, jam 7. Iya, iya, iya. Jadi Nggih, nggih. mohon Nggih, maaf tadi agak telat ya, masuknya. enggak apa-apa. Matur suwun sangat, Bu. Hmm, Ini sudah sudah. bisa untuk live
Iya, Ya, sudah ya. monggo-monggo, Oke. nggih, monggo. Mohon izin Bu Robi dan Iya, teman-teman matur semua. suwun. Selamat Nggih, malam. selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Nggih, selamat malam, Bu.